Bismillahirrahmanirrahim. Ke samudra naik kapal selam. Udaranya panas dan juga lembab. Kalau saya mengucapkan salam, kakak-kakak para hadirin tak lupa untuk menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Apa kabar kakak-kakak sekalian? Abang-abang? Alhamdulillah sehat, Masya Allah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama tak lupa kita haturkan terhadap rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang telah diberikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat ilmu dan nikmat lainnya yang dimana semoga kita selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW dan beserta keluarga para sahabatnya yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang menderang. Hadirin para kakak-kakak dan abang-abang sekalian yang sudah berkesempatan datang pada ceramah singkat hari ini. Saya perkenalkan, nama saya Abisef Fitri Bitarsa. Saya di sini akan membawakan ceramah singkat tentang pacaran. Kakak-kakak tahu kan pacaran itu diharamkan dalam agama. Saya di sini akan menyampaikan tentang pacaran. Kakak-kakak tahu kan apa itu pacaran? Masya Allah tahu. Di sini ada enggak nih yang pacaran nih? Masya Allah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, semoga enggak ya, karena kita juga sendiri tahu kan kalau pacaran itu dilarang sama agama kita sendiri, yaitu agama Islam. Itu hukumnya haram. Ya, kata pacaran sebenarnya enggak haram, cuman kandungannya di situ yang kayak dimana kita chatan sama ikhwan yang sampai kelewatan batas, terus berhalwat atau jalan berdua sama ikhwan walaupun di tempat ramai ya, tetapi kan enggak boleh ya. Lalu kayak mencengkrama kelewatan batas itu juga enggak boleh. Kalau kata-katanya sih hanya kata pacaran itu enggak haram, cuman kandungannya yang membuat itu haram. Nah, untuk zaman sekarang juga udah banyak yang namanya orang tua itu nanya ke anak-anaknya, mana nih cowoknya kok nggak ajak di rumah gitu kan, mana nih ceweknya kok nggak ngajak di rumah gitu kan. Sekarang itu kayak pacaran itu udah bisa dibilang dikatain udah dimaklumi sama orang-orang sekarang, padahal itu sebenarnya nggak boleh dilakukan. Dan untuk melakukan pacaran aja nggak boleh, apalagi mendekati zina ya. Mendekati zina aja nggak boleh, kayak surah Al-Isra yang dimana bunyinya wala taqrabuz zina, yang dimana kita tuh nggak boleh mendekati zina sedikit pun, yang dimana itu kayak sama aja kita kayak menabung dosa kita sendiri di akhirat nanti. Kita juga sekarang udah sering nih ngelihat, mau kita ke kampus kah, mau kita ke mall, mau kita ke taman, mau di jalan pun pasti kita ngelihat yang namanya dua sejoli lagi bermesraan ataupun lagi berpacaran dalam kutip gitu ya. Dan dimana itu udah menjadi hal lumrah di dunia sekarang, yang dimana dosa sudah bisa diumbar-umbarkan, dosa dengan gampangnya diperlihatkan, walaupun itu mereka tahu itu tidak boleh, tetapi tetap mereka lakukan karena ya mungkin karena mereka senang atas apa yang mereka lakukan saat itu. Dan kita juga tahu bahwa yang namanya pacaran juga sekarang itu udah kita bisa saksikan di media sosial banyak lah, di Instagram contohnya, apalagi di TikTok buat joget sana joget sini bareng pacarnya ataupun bareng kekasihnya. Terus yang mana nauzubillah menjalik, yang dia juga bikin video cium sana cium sini, yang dimana dengan gampangnya mereka post, dengan gampangnya mereka sebarluaskan di media sosial tanpa ada rasa oh ini tuh salah, oh ini tuh dosa, oh ini tuh nggak boleh diperbuat.
oh ini tuh udah dilarang sama Allah, itu udah jelas-jelas tahu tetapi masih mereka lakukan, itu bisa dibilang itu sangat sangat nggak dibolehkan dan itu dosa besar. Dan kita juga misalkan kalian kepengen pacaran seperti itu, ada juga yang namanya pacaran halal. Tahu nggak pacaran halal tuh kayak gimana? Nggak tahu, ya Allah. Insya Allah pacaran halal tuh maksudnya di sini pacaran setelah menikah. Masya Allah. pacaran yang dimana kalian tuh udah terikat satu sama lain, yang dimana si suami udah sah menjadi suami kalian, si istri udah sah menjadi istri kalian, dan dimana juga mereka udah terjalin satu sama lain oleh agama, negara, dan sesuai negara lah ya, pas ada buku nikahnya ya. Kalau tidak ada buku nikah berarti itu nikah siri ya, kalian tahu ya. Jadi ya kalian kalau ngelakuin pacaran setelah menikah itu hukumnya malah kalian dapat pahala bukan dapat dosa gitu kan. Kalian mau ngelakuin apapun juga bebas gitu, pegangan tangan kah, mau gandengan kah, terserah, bebas gitu kan. Karena kayak itu semuanya pahala untuk pasangan suami istri yang udah sah ya, udah terikat gitu. Jadi ya ndak ada yang namanya kalian tuh malu-malu kucing kalau di depan orang mau pegangan tuh, nggak apa-apa, santai aja, pegangan aja gitu kan. Lu udah halal bro gitu kan, udah halal gitu, udah punya cincin gitu kan. Nah jadi kayak ya it's okay gitu kan, nggak apa-apa gitu. Kalau kalian malah malu saat kalian udah nikah, malu mau pegangan apa segala macam, itu patut dipertanyakan. Tapi kalau kalian nggak malu di saat kalian pacaran yang dimana kalian belum punya ikatan, belum sah satu sama lain, itu yang harus kita waspadai, karena itu benar-benar nggak boleh kita lakukan. Ya walaupun ada banyak di antara kita yang udah tahu, yang pernah sering ikut kajian dan segala macam, iya sih mereka bilang nggak pacaran tapi TTM-an, teman tapi mesra, ya nggak? Tahu lah ya, teman tapi mesra. Kayak dia nggak pacaran nih, tapi dia keluar terus berdua ke kafe, ke mall, dan segala macam lah ya. Dan kayak dia chattingan yang sampai melampaui batas gitu kan, yang kayak sampai tengah malam pun masih nak berteleponan gitu kan. Yang kata orang apa sekarang tuh sleep call ya, iya sleep call, ya Allah, Masya Allah, na'udzubillah. Ini yang bilang sleep call nih pernah ke? Oh tak, oke, tak salah lagi. Tak salah lagi. Jadi kayak ya udah, jangan, na'udzubillah, jangan sampai kita ngelakuin itu dan jadi orang-orang yang seperti itu. Kita berdoa sama Allah untuk dijagain hati kita, dijagain perasaan kita, jangan sampai kita kalah sama hawa nafsu kita, sama godaan-godaan jin, setan yang ngelabui kita, yang suka lewat-lewat bisik-bisik ke telinga kita, ayo nih, ayo ini seru loh, masa kamu nggak ada orang yang kamu sayangi sih, masa kamu nggak ada orang yang perhatian sih, ayolah cari. Nggak boleh ya, jangan sampai tergoda sama hal-hal itu. Kita nggak mungkin, kawan juga salah satu lah ya. Misalkan kawan kita nih lagi pacaran, kita duduk diam sini, nggak ke macam obatnya mau nggak ya? Kayak merasa, ih mereka pacaran masa kami enggak gitu kan. Nah jangan sampai kayak gitu ya. Kalau ada kawan, ketemu kawan yang pacaran ataupun ketemu kawan yang lagi chattingan bermesraan, tegur ya dia. Walaupun dia nak marah sama kita ke, dia pun nak merajuk sama kita ke, tak apa-apa, yang penting kita dah sampaikan apa yang seharusnya kita sampaikan ya sama kawan kita, supaya dia ndak terlalu jauh mainnya. Kayak kata anak muda sekarang tuh ya, kau tuh kurang jauh mainnya. Maksudnya kurang jauh tuh kayak ya menurut mereka kau tuh harus ngelakuin ini, kau tuh masih muda, nanti kok udah tua barulah nyesal, bla bla bla. Ndak ada kata macam itu. Ya namanya dosa tetap dosa, yang namanya kita ngelakukan karena Allah, lakukanlah karena Allah, luruskan niat kita, luaskan niat kita karena Allah. Mau itu kita mau ngerjain PR, mau kita ngelakuin sesimpel apapun, niatkan itu karena Allah, karena semata-mata itu kan balik lagi ke Allah.
Jadi kita serahkan lagi ke Allah, balik lagi ke Allah. Apapun yang terjadi itu udah ditakdirkan sama Allah, dan kita hanya bisa bersabar, bersyukur, berlapang dada untuk kedepannya nanti. Jadi cukup sampai di sini ceramah singkat saya. Terima kasih sama kakak-kakak dan abang-abang yang udah berkesempatan mau mendengar, datang ke ceramah singkat saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.